Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikam Mas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Nah, buat teman-teman nih yang baru mengklik dari channel ini terkait dengan membahas kasus kriminal. Aku menamakan nama kontennya yakni kok bisa. Nah, yang mana ya reaksi akan kejadian yang telah terjadi gitu ya, yang mana ya bisa-bisanya gitu ya itu terjadi di Indonesia gitu. Nah, mau tahu cerita selengkapnya? Buat teman-teman jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga komen agar berkembang lagi channel ini gitu ya. Nah, kita langsung aja bahas pembahasannya berikut ini. Oke, nah teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang sedang viral juga ya, yang juga ada di salah satu podcast yang dimana yakni podcast Curhat Bang milik dari Denny Sumargo gitu ya. Nah, yang mana itu beliau menjadi korban akan kasus pencongkelan matanya atau kasus penganiayaan akan korban dari salah satu temannya sendiri gitu ya, atau teman lama bisa dikatakan gitu. Nah, bagaimana sih kronologinya gitu ya? Nah, diawali oleh kita sebut namanya itu korban yakni Kang Ical gitu ya. Berawali dari Kang Faisal atau Kang Ical ini ya sedang membenarkan motornya gitu ya, atau ke bawah bengkel. Nah, karena memang dia ini itu menumpang gitu ya, atau ngikut sama temennya, pada akhirnya ya udah ikut gitu, yang memang atas ketidaksengajaan ke tempat tersebut gitu ya. Nah, ya ketika sudah selesai gitu ya dari bengkelnya, lalu setelah itu dari Kang Ical nih ya udah ikut sama temennya, yakni pergi ke salah satu festival Vespa yang ada di daerah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat gitu ya. Jadi di sanalah ya ada kegiatan festival skuter atau festival Vespa yang melibatkan dari si Kang Faisal tersebut gitu, atau Kang Ical gitu. Nah, lalu ya ketika itu ya berjalan seperti normal ya, seperti biasa ya. Ini namanya festival pasti ya seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu pada saat udah menjelang ya agak malam ya terjadilah ya peristiwa tersebut. Nah, diawali memang dari segerombolan orang ini melakukan pesta dari miras atau minuman keras gitu ya. Nah, di sanalah dari masing-masing orang ya minuman dari ya yang tidak dianjurkan oleh pemerintah gitu ya, meminum minuman keras tersebut. Lalu ya dengan alunan musik, berjoget ria dan lain sebagainya gitu ya, dilakukan di sana dari segerombolan orang, dan juga salah satunya ada Kang Ical tersebut gitu. Nah, yang dimana di tempat atau di festival tersebut memang ada salah satu teman lama dari Kang Ical ini gitu ya. Kita sebut namanya Tehnia gitu ya, karena ya di media sosial tidak disebutkan namanya ya, kita sebut aja inisialnya, yakni inisialnya itu N, tapi kita sebutnya namanya Tehnia. Nah, ya teman lama udah sekitar tahun 2016 lalu gitu ya, atau teman sekolah bisa dikatakan gitu ya. 2016 udah sekitar 8 sampai dengan 9 tahun yang lalu berteman gitu, dan kembali lagi ketemu ya seperti biasa lah ya ketika teman lama yang mengobrol ya.
si dia kemana, dan ya saling bertegur sapa, saling ya ngobrol antar satu dengan yang lain, yang dimana dari si Nia ini atau Teh Nia ini dengan salah satu mungkin udah bersuami juga ya, dengan salah satu ya suaminya yang sudah menikah gitu. Jadi mereka tuh pasang suami istri keduanya gitu. Nah, pada saat kita kembali lagi ke ceritanya ya, pada saat melakukan pesta miras dan berjoget ria, tidak sengaja dari Teh, atau bukan Teh ya, tapi dari Kang Isal nih menegur atau kayak kesenggol ya, kayak istilahnya kesenggol ke Teh Nia ini. Nah, lalu ya kesenggol yang dimana dari si botol minuman keras nih mengenai dari si Teh Nia ini, yang maybe itu tidak sengaja dilakukan oleh si Kang Isal gitu ya, oleh Kang Ical gitu. Nah, tidak sengaja ya akhirnya berakibat mengeluarkan darah yang menjadi luka gitu ya. Makanya ya sebagai seorang suami gitu yang sigap akan istrinya yang ya akan tidak sengaja, ya akhirnya marah dong ya dari si pelaku ini, kita sebut namanya. Sebenarnya kalau di media sosial atau di berita tuh nggak disebutkan ya inisialnya, tapi kita sebut aja namanya Pak Omen atau Kang Omen. Nah, Kang Omen ini yaitu ya ketika tadi disenggol oleh si Kang Isal, ya sebagai pasangan yang juga sigap menjaga dan melindungi seorang istrinya, ya tentunya marah dong ya, kayak weh lu kenapa nyenggol istri gua gitu, akhirnya sampai berdarah gitu ya. Ya udah, dari sanalah tersulut emosi, marah, terus juga sampai pada akhirnya kejadian itu pun terjadi gitu ya teman-teman. Yang bikin kita nih ya tadi seperti nama konten kita, yakni kok bisa gitu ya terjadi hal yang seperti itu dilakukan oleh salah satu kegiatan festival yang awalnya tuh hanya sekedar untuk pameran biasa, tapi berujung kepada kejadian yang miris terjadi di festival tersebut kayak gitu. Ya sebenarnya ya teman-teman, dari nama festival kan emang ya komunitas untuk ya sama-sama mengetahui, memiliki ada rasa kayak oh gue nih ada rasa kayak komunitas yang juga sefrekuensi gitu ya, memiliki hobi yang sama, memiliki kendaraan yang sama, dan memiliki suatu ya hobi yang juga bareng-bareng dengan yang lainnya. Tapi ketika hal tersebut terjadi, ya malah nama festival tuh disalahgunakan oleh salah satu oknum yang tersulut oleh emosinya sendiri gitu ya. Nah, ketika disenggol akhirnya marah, dan kejadian itu pun terjadi yang dimana dari Kang Omen ini melalui tunjuk dan jari tengah gitu ya, atau jari tengah ini ya, jari tengah itu nauzubillah min dzalik gitu ya. Ya nih mencongkel dari mata dari Kang Ical gitu ya. Nah, awalnya sih sebenarnya nggak dari mata dulu ya, kayak dibikin jatuh dulu dari Kang Ical nih, dibikin jatuh akhirnya sampai dengan pingsan gitu ya. Ya pada akhirnya kejadian itu pun terjadi, yang mana dicongkel lah mata dari Kang Ical, nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Itu terjadi ya teman-teman. Jadi kayak ini beneran terjadi kasus yang seperti ini gitu ya, karena ya hal yang menurut kita ya, menurutku pribadi memang itu hal yang sepele mungkin ya. Ini kita sepele karena dari awalnya nyenggol gitu ya, karena hanya sekedar tidak sengaja mungkin dari Kang Ical tuh kesenggol, akhirnya tersulut emosi dan terjadilah ya seperti itu gitu ya. Yang pada akhirnya ketika dicongkel tuh ya pastilah ya mengeluarkan darah, menjadi luka, dan langsung dibawakan ke rumah sakit gitu ya. Nah, dijelaskan juga sama salah satu
polisi yang berada di TKP gitu ya, bahwasanya atau salah satu saksi gitu ya. Nah, bahwasanya ya Kang Isal ini memang nggak mengenakan atau tidak melakukan ya apa namanya ya, kayak mukul menggunakan botol yang berisi miras tersebut gitu ya. Nah, itu berarti hanya cerita belaka dari si pelaku aja untuk membohongi atau membohongi ya sebutannya, membohongi dari apa yang dilakukan oleh Kang Isal ini atau dari si pelaku ini gitu ya, akan kejadian yang real sebenarnya terjadi seperti itu. Jadi ya peristiwa ini menurutku ya peristiwa yang kok bisa gitu ya menggunakan tangan kosong, berarti ya kalau dibilang kalau pakai tangan mah ya pakai tangan kosong, yang dimana itu dicongkel matanya dan sampai dibawa ke rumah sakit gitu ya, yang pada akhirnya ya Kang Isal nih sampai luka di matanya dan sampai ditutup gitu ya menggunakan ya perban yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit kayak gitu. Nah, ketika itu terjadi, ternyata nih ya teman-teman, ternyata dari yang dilakukan oleh Kang Omen tuh, yang dilakukan oleh Kang Omen kepada Kang Isal tuh ternyata divideokan oleh ya si ya saksi tersebut atau di teman-temannya yang melakukan gitu ya. Dan ya mungkin teman-teman juga udah melihat videonya gitu ya, diupload di sosial media, mungkin nanti kita akan tampilkan di awal video ini. Nah, itu terjadi hal yang seperti itu dilakukan dan disebarluaskan videonya, itu kayak menjijikan sekali itu tanpa disensor ya, kalau dilihat di ya media-media yang ada teman-teman lihat gitu ya, itu tanpa disensor dilakukan oleh si Kang Omen tersebut kepada Kang Isal gitu ya, yang mana yaitu disebarluaskan ya menjadi barang bukti dong, pada akhirnya menjadi barang bukti yang pada akhirnya ya ditangkap juga dari Kang Omen ini. Nah, tapi lagi dari si pelaku ini atau tersangka Kang Omen ini ya nggak langsung ditangkap, tapi ya diawali dengan polisi gitu ya mendatangi ke rumah pelaku, terus juga ternyata tidak ada, terus juga ya ke rumah istrinya ternyata juga tidak ada, dan pada akhirnya tuh ke rumah orang tua dari si Tehnia ini atau istri dari Kang Omen gitu ya, ke rumahnya ya sama nihil juga akhirnya, dan juga disampaikan untuk menghimbau untuk si Kang Omen ini yang menyerahkan diri ke polisi gitu ya. Dan pada akhirnya setelah kejadian sekitar seminggu setelahnya atau beberapa hari kemudian, dari yang tadi ya orang tua dari si Tehnia ini ya menyerahkan langsung gitu ya, alhamdulillahnya gitu ya, menyerahkan langsung pada pukul jam 11.30 malam gitu ya, menyerahkan langsung ke polisi untuk ya udah kamu mendapatkan hukuman yang dilakukan oleh si Kang Omen, oleh si Kang Ical ini gitu ya. Nah, ya udah, untungnya ya alhamdulillahnya dari orang tua dari Tehnia nih ya bersikap kayak nurut gitu ya, nurut kepada polisi dan mengatakan untuk mendapatkan hukuman dari si Kang Omen ini memang pantas mendapatkan hukuman ini, dan juga ya harusnya ya selaku Tehnia pun ya selaku istrinya ya menghindar atau ya membantu menolong pada saat kejadian gitu ya. Dan juga kalau kita selaku yang menjadi yang selaku menyaksikan dan juga mungkin ada kejadian di sana, persepsiku harusnya Tehnia pun ditangkap gitu ya, karena ya istrinya atau suaminya sendiri yang melakukan, tapi kenapa nggak dilerai, kenapa nggak untuk jangan atau bilang kayak ya dilarang dari si suaminya tersebut atau Kang Omen gitu ya, harusnya ditangkap juga ya. Semoga inilah mendapatkan keadilan dari salah satu
ya korban dari yang dilakukan dari si Kang Ical ini yang diserahkan oleh ya salah satu adiknya gitu ya. Harapannya juga ya datang ke Teknopi, datang ke juga ke podcast dari Denny Sumargo. Nah itu harapannya mendapatkan keadilan yang serupa, mendapatkan keadilan yang memang pantas didapatkan oleh si Kang Omen ini yang telah diperbuatnya gitu ya. Nah ketika ya itu pelaku atau si Kang Omen ini dijerat oleh pasal 351 ayat 2 KUHP penganiayaan kepada korban hingga luka berat dan ancaman selama 5 tahun penjara gitu ya. Berarti dari tahun ini sampai dengan nanti 2029 sampai dengan 2030 gitu ya. Semoga para pelaku yang melakukan dari satu orang atau beberapa orang yang di sana yang juga menendang, memukuli dan juga bahkan sampai dengan pingsan itu mendapatkan keadilan di sana gitu ya. Nah makanya gitu ya, dan ini terjadi kembali dengan kasus yang serupa tapi berbeda ya. Kemarin kita terkait dengan penyiraman air keras dan saat ini yakni akan pencongkelan dari mata atau penganiayaan dengan tangan kosong oleh si pelaku tersebut kepada Kang Ical gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas terkait dengan hikmahnya gitu ya teman-teman. Hikmahnya gitu ya kepada kita semua untuk selalu senantiasa berhati-hati ketika berteman, bergaul dan tidak ya ini dulu ya dari Kang Ical sendiri ya untuk tidak ya mengikuti apa yang menjadi temannya ikuti gitu ya. Tadi kan katanya atas ketidaksengajaan ya ketika memang itu memang dari feelingnya itu memang dari feeling Kak Ical nih memang ya kurang sependapat untuk mengikuti kegiatan festival ya Vespa ini ya nggak usah diikuti, nggak usah diikut sertakan di sana, tapi juga ya harusnya diinikan ya, tapi juga harusnya di ya berhati-hati di sana untuk kayak udahlah nggak usah gitu ya, karena udah ada feeling gak enak gitu ya kalau misalkan ada feeling tersebut gitu. Nah lalu ya misalkan ikut juga ya udah nggak apa-apa ikut, tapi juga selalu senantiasa berhati-hati dan tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu, misalkan dengan meminum minuman keras lah atau dengan hal-hal yang sebagainya. Jadi kayak orang yang udah teman kita aja yang ikut di sana ya udah kita mah sekedar untuk menonton, sekedar untuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang segerombolan dari festival tersebut seperti itu ya. Dan juga untuk ini hikmah dari si pelaku, semoga cepat kembali sadar akan bahwa kejadian seperti adalah kejadian yang salah, yang mendapatkan hukuman yang setimpal nanti didapatkan oleh pengadilan yang dilakukan oleh dirinya kepada Kang Ical gitu ya. Dan cepat sadar akan kejadian itu bahwa kejadian yang dilakukan yakni kejadian yang salah seperti itu ya. Oke, dan juga untuk sekeliling kita gitu ya, baik aku, kita semua juga senantiasa untuk berhati-hati dan juga melindungi sekedar untuk mengingatkan teman, saudara, adik, kakak ya pasangan, suami, istri untuk berhati-hati akan kejadian yang serupa agar tidak terjadi kembali pada sanak saudara kita gitu ya. Oke, seperti itu. Makasih banyak teman-teman. Semoga mendapatkan banyak hikmah, banyak pelajaran yang telah terjadi pada kasus ini dan mendapatkan banyak pelajaran, banyak hikmah, dan semoga yuk kita bantu untuk meringankan beban dari Kang Ical dan semoga para pelaku mendapatkan keadilan yang setimpal. Dan kalau teman-teman ingin berdonasi langsung aja gitu ya ke ya akun sosial media dari Teknopi gitu ya, atau yang saat ini tuh mungkin teman-teman bisa lihat aja, mungkin teman-teman bisa lihat di salah satu YouTube dari Teknopi Pratiwi kayak gitu. Jadi mangga kalau yang ingin berdonasi dan semoga kita berdonasi ke orang yang tepat gitu ya, karena kemarin itu sempat kejadian yang donasi yang disalahgunakan oleh si ya orang yang dibantu tersebut gitu ya. Jadi kayak wah parah sih ini kejadian yang seperti itu gitu ya. Semoga ya ini alhamdulillah dari
Kang Ical pun dan keluarga ya ini ya bersikap baik pula ketika dibantu dan mengirimkan dari bukti hal yang untuk mutasi kepada Tenopi gitu ya. Alhamdulillah ya bersikap baik juga, akan diberi bantuan, dan kita juga ketika dibantu ya akan berterima kasih akan suatu bantuan tersebut gitu ya. Oke, makasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan manfaat hikmah. Aku tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, dadah.